Hari ini 2024 U19 asuhan Indra Safri praktis cuma 50%, 9 sampai 10 orang yang bisa berlanjut ke harus ada banyak tambahan lagi karena targetnya Indra Safri di PSSI adalah dia meloloskan Indonesia ke Piala Dunia U20. Ya, artis yang bisa kita bawa kembali untuk melanjut ke U20 itu tidak lebih dari 9, kurang lebih misalnya contoh. Ya depannya Jan Evans. Aduh, sorry. Tidak ada pilihan lagi, Pak. Ya kan? Nah, mau siapa? Mau Arkan Kakak juga tidak begitu maksimal. Oke. Gini. Ini biasanya menjadi problem diskusi saya dengan teman-teman gitu. Banyak yang mengkritik saya, kenapa sih lo anti banget dengan naturalisasi gitu ya? Atau half blood istilah itu. Oke. Sampai hari ini saya belum melihat seorang Jan Evans menunjukkan karakter striker petarung. Tapi dia 4 gol. 4 gol itu 3 keuntungan, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di sini. Tentunya sahabat-sahabat Garuda, ini ada hal yang sangat menarik dan sangat nyelekit sekali ya bagi kita, khususnya supporter timnas Indonesia yang tidak pernah milih-milih siapapun yang bisa membanggakan Garuda, membanggakan merah putih, dan bangga dan senang dengan keberadaannya, dengan kedatangannya kepada timnas Indonesia, baik itu pelatih maupun itu pemain. Jadi sahabat-sahabat, kita tidak boleh membanding-bandingkan mana yang anti naturalisasi, mana yang pemain lokal, mana yang pemain abroad. Jadi sahabat-sahabat, kalau bicara kritikan itu harus fair, itu harus sesuai dengan kenyataan, itu harus sesuai dengan apa yang terjadi, bukan mencari kesalahan dengan para pemain yang terjadi yang diturunkan oleh pelatih itu. Kalau kita bicara hal ini sahabat, berarti ini ada kaitannya dengan lokal prep, dengan lokal prod. Jadi anti naturalisasi lebih tepatnya ya. Jadi sahabat-sahabat, kita sebagai orang yang lebih dewasa, supporter yang lebih dewasa, netizen yang cinta kepada timnas Indonesia, mari kita kawal timnas Indonesia untuk meraih kesempurnaan di masa mendatang, khususnya untuk level muda di usia under 19 kemarin U19 ataupun di usia U16 yang sebentar lagi akan menghadapi ajang-ajang penting. Kalau kita bicara sahabat-sahabat, kita bicara ketika permainan U19 dengan kedatangan 2 pemain naturalisasi U19 yaitu Jan Evans dan Welber Jardim. Kalau kita sampai kehilangan 2 pemain ini di awal babak saja ketika perebutan final, maka Indonesia nyaris tidak bisa membuat sejarah lagi di bawah Coach Indra Safri. Kalau kita melihat permainannya ya, jadi ini nyata loh, bukan saya membuat pernyataan yang dibuat-buat. Ini sesuai realita yang ada. Kalau pemain U19 tidak ada sosok naturalisasi melalui prosesnya ya, yaitu sosok pemain diaspora, maka ini kalian saja lihat saja ya permainannya itu bagaimana dari U19. Ini kok saya jadi marah-marah ya. Karena apa? Ini ada orang yang ngaku-ngakunya dengan bangganya pakai jersey timnas, ini malah menjadi kesalahan dari pemain. Sebut saja itu Jan Evans. Jan Evans di sini beberapa kali mengatur serangan atau membantu dari serangan itu sendiri, bukan hanya untuk mencetak gol. Kalian saja ketika Arkan Kakak kesulitan untuk mencetak gol, ketika teman-teman dari Jan Evans atau teman-teman dari Welber Jardim di U19 ini kesulitan untuk mencetak gol, siapa yang mengatur serangan? Jadi silakan kalian komentar di bawah ini ya. Ini malah menyalahkan Jan Evans, anti naturalisasi. Ini otaknya ditaruh di mana, bos? Update apa enggak tentang sepak bola globalisasi? Ini keterlaluan ya. Ini sungguh sangat keterlaluan. Ternyata ini kalau kita bisa bilang, ini orang yang memang betul-betul ingin menjelekkan dari pemain diaspora atau melalui prosesnya yaitu naturalisasi. Berarti orang ini tidak setuju dengan Indonesia, karena naturalisasi itu adalah, ingat kan, naturalisasi itu produk apa? Yaitu produk negara, bos.
Jadi kalau produk negara di sana ada presiden, MPR, dan ada yang namanya DPR yang menandatangani atau menyetujui dengan proses sidang. Jadi jangan sekali-kali Anda menyalahkan, jangan sekali-kali Anda membuat kritikan yang tidak fair. Jadi tolong, sekali mereka membanggakan timnas Indonesia dengan kedatangannya kepada Merah Putih skuad Garuda. Yang penting bersatu padu membuat Indonesia menjadi menang. Ini malah apa ini? Podcast apa ini? Dalam podcast ini sungguh sangat memalukan sekali. Ini hampir greget ini ya. Jadi tolong kepada kalian sahabat-sahabat supporter fanatik dari timnas Indonesia, tolong kalian jangan hanya melihat dari satu statistik saja atau dari satu sejarah saja, tetapi pada sisi lainnya kalian harus tahu. Jadi supporter fanatik dari timnas harus lebih cerdas, harus lebih wawasannya lebih global lagi, karena timnas Indonesia akan semakin global bersama Pak Erick Thohir. Jadi saat ini timnas Indonesia U16 terancam kehilangan Matteo Becker yang dipanggil negaranya yaitu Australia untuk U17 yang akan melaju ke event selanjutnya. Jadi waspada dengan ketidakhadiran untuk naturalisasi. Kalau saya sih setuju pemain naturalisasi, pemain diaspora didatangkan ke timnas Indonesia. Semoga Pak Erick Thohir di sini mendatangkan sebanyak-banyaknya biar pemain lokal itu tidak manja, tidak mencret-mencret. Mohon maaf ya kalau saya terlalu emosi ya sahabat. Ini karena saya emosi itu melihat podcast ini terlalu bodoh menurut saya ya. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Mari kita simak bersama seperti apa kejelasan dari podcastnya ya. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa ya ditulis di kolom komentar tanggapan kalian. Ya namun masih banyak yang harus kita kritik dari performa tim 19. Jadi final lawan Thailand kemarin itu kan lagi-lagi tetap ada faktor keberuntungan yang cukup besar. Artinya satu yang saya bilang bahwa gelandang bertahannya nggak main. Gelandang bertahannya bolong, tidak main sehingga melemahkan posisi garis tengahnya Thailand. Terus kemudian ya waktu istirahat juga kita lebih lama secara waktu sehingga kita bisa lebih recovery. Lalu kemudian ya diuntungkan sama pemain ke-12. Tetap itu menjadi faktor utama. Faktor tuan rumah, faktor di depan, supporter kita yang begitu mendukung total, memacu semangat adik-adik untuk bisa punya moral yang cukup tinggi dan semangat dan determinasi yang kuat untuk mengalahkan Thailand. Termasuk pemain ke-13. Apalagi nih? Tiang gawang. Dua kali tendangan Thailand membentur tiang gawang gitu. Betul. Dan kalau secara statistik kita kalah dari Thailand. Ball position 65 dari Thailand, kita 35. Kemudian bicara peluang, kita cuma punya sekitar 6 peluang dengan 3 on target. Sementara Thailand punya 14 peluang gitu kan, tapi dengan 3 on target, artinya mainnya kita lebih efektif gitu kan. Dan lagi-lagi gol kita itu gol set piece ya kan? Tendangan sudut dari Caviatur, kemudian disundul oleh Kadek, ketiban kakinya Jan Stevens gitu. Artinya ini jelas kontribusinya besarnya dari lini belakang gitu. Artinya ini peran dari pemain belakang gitu. Jadi ini menjadi titik lemah kita, bahwa sebetulnya kita belum punya striker atau penyerang tangguh, petarung sejati yang kemudian bisa menjadi bomber-bomber gitu loh. Artinya bahwa semua proses gol, 14 gol kita itu, 12 gol itu peran semua dari belakang dan gelandang. Betul. Dan kalau memang kalau kita lihat statistik, ada 3 terbaik statistik itu ada di belakang. Ya kan, Kadek Ariel dengan 61 passing, kemudian 3 intercept, 11 clearance dengan 1 recovery. Kemudian Alvarez Buffon 2 tackle, 4 intercept, kemudian 3 block, 2 clearance. Kemudian Doni Tri Pamungkas kapten, belakang juga kan, 30 operan sukses, kemudian 4 tackle, 2 clearance dan 100% tackle-nya sukses. Artinya ini benar kata lo bahwa ini banyak besar pengaruhnya dari pemain belakang. Tapi kita juga sempat kelelahan juga karena beberapa pemain kita ditarik kan, mulai dari
Kaviatur cedera, ditarik keluar. Kemudian si Welber cedera, ditarik keluar. Dan Stephen cedera, ditarik keluar. Untungnya kita kompleks defense-nya bagus ya. Kita bertahan total itu setelah kita menang 1-0 di babak kedua kita main jadi 5-4-1. Ya. Dan lu ngelihat gimana misalnya permainan dari Arkan Kakak yang rame semalam? Ya, ini yang. Jadi kita sudah menyimpulkan bahwa sebetulnya semua permainan Indonesia, timnas Indonesia jauh lebih kuat di lini tengah dan gelandang. Praktis sebetulnya striker nyaris tidak berperan apa-apa. Makanya saya bilang ini harus kita kritik betul. Jangan juga kita menjadi tereuforia berlebihan kemenangan 1-0 ini seolah-olah sudah kita menang dalam segalanya. Bahwa kita sudah kalah dalam permainan sebetulnya. Kemenangan kita ini jelas ada faktor hoki, keuntungan ya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, semua pemain striker nyaris tidak berfungsi apa-apa. Hampir tidak berfungsi apa-apa, kecuali bahwa Revan itu hanya untuk membelokkan sedikit bola saja hasil dari sundulan dari Kadek, ya itu positioning yang unggul. Ini makanya saya lagi-lagi saya bilang bahwa ini mirip seperti Inzaghi di Liga Italia yang hanya mengandalkan positioning. Artinya persaingan lini depan harus terus tambah nih ya. Ya. Dengan kondisi sekarang kita punya Ragil, Jan Evans dan Arkan Kakak. Gitu. Nah Arkan Kakak lagi. Pertanyaan kan nanti Bung Akmal tanya Arkan Kakak. Arkan Kakak juga apa lagi? Agility kurang, kontrol kurang, first bola, first touch itu tidak pernah dia kelola dengan baik. Bahkan secara postur dia lumayan besar, tapi kemudian ketika berbenturan dia jatuh dan lemah dan tidak bisa bangun. Gitu. Jadi ini bukan striker petarung gitu. Ini harus dibenahi kemudian. Ya ini kan U19 mereka terakhir. Kemudian mereka lanjut ke fase U20, U22 untuk di kejuaraan-kejuaraan lebih tinggi baik di Asia maupun di dunia. Ini harus diperbaiki. Apakah permain dipertahankan untuk kemudian dipoles kembali atau sebetulnya tukar guling saja? Iya. Artinya masih banyak kesempatan buat pemain-pemain lain untuk masuk ya. Agar Coach Indra Safri ini menyempurnakan puzzle-nya ya. Nah, kalau bicara Coach Indra Safri ini, lu pendapat gimana? Ini saya mengatakan ini masternya kelompok umur ya menurut saya. Karena kalau dibandingkan dengan pelatih-pelatih negara lain, baru Coach Indra Safri yang punya rekor 2 kali juara Piala AFF, 2 sekali juara U23, sekali juara SEA Games ya. Untuk kelompok umur gitu kan. Dan di Asia Tenggara ya nama dia yang kemudian nomor 1 lah saat ini. Gitu. Lu ngeliat gimana? Ya mungkin Coach Indra Safri punya passion yang luar biasa ketika membina kelompok umur gitu kan. Karena sebetulnya kan bedanya junior dengan senior. Senior dengan segala katakanlah skill dan karakter itu punya ego, tapi kemudian mungkin junior ini kan masih mempunyai respect terhadap seorang pelatih sehingga masih mau dalam konteks dibimbing, dibina masih mau gitu loh, sehingga Coach Indra Safri mampu membaca psikologis di level junior untuk kemudian bisa dilatih dengan baik kan gitu. Iya, tapi kan banyak yang menganggap kemarin sebelum tampil ini pelatih penjas, miskin taktik gitu kan banyak orang kita menganggap itu karena kemudian ya akhirnya dibanding-bandingkan antara Indra Safri dengan Sintayong gitu kan. Karena secara prestasi Sintayong tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kok. Iya, kalau untuk trofi ya, trofi hasil lahir kita bicara hasil lahir, trofi tidak ada apa-apa. Karena 2022 kan U19 juga dipegang Sintayong, kita lolos penyisian grup gitu. Artinya sebenarnya kita tidak perlu membandingkan, tapi kita harus juga memberikan apresiasi kepada prestasi yang juga berprestasi ya. Oh iya, kalau memang tidak berasa apple to apple dibandingkan dengan STY, ya silakan. Buktinya bahwa STY gagal di junior, sekarang kita buktikan Indra Safri ke senior. Iya. Itu saja biar apple to apple. Iya kan banyak juga orang mengatakan miskin taktik, orang menganggap bukan cuma Indra Safri, Carlo Ancelotti juga dibilang ini pelatih miskin taktik gitu kan. Tapi juara Liga Champions ya kan. Iya. Nah, kalau bicara perbandingan nih 2013 sama sekarang, itu saya lihat secara permainan dan secara hasil itu lebih baik dari 2013. Karena 2024 ini kita juara dengan rekor sempurna. Seluruh pertandingan dimenangkan gitu perfecto kan. Perfecto. Ada 6-0 lawan Filipina, 2-0 lawan Kamboja, 6-2 lawan Timor Leste, semifinal 1-0 lawan Malaysia, final 1-0 lawan Thailand. Mencetak 16 gol, kebobolan 2 gol. Sementara waktu eranya Indra Safri 2013, eranya Evan Dimas, kita itu kalah sekali, imbang sekali, menang 3 kali gitu kan. Kita menang 5-0 lawan Brunei, kemudian menang 2-1 lawan Myanmar,
kalah 1-2 dari Vietnam, menang 3-1 lawan Thailand, kemudian seri 1-1 lawan Malaysia, dan di ujung menang semifinal menang 2-0 lawan Kamboja, di final menang 7-6 adu penalti setelah 0-0 lawan Vietnam. Artinya mencetak 14 gol, kebobolan 5 gol. Dari segi produktivitas lebih baik, kemudian dari segi rekor juga lebih baik gitu kan. Dan artinya dulu juga kan tim ini kemudian hilang karena atur Nusantara lah, kegiatan-kegiatan di luar pertandingan. Artinya itu pengalaman. Apakah yang saat ini gimana, Pak? Jangan sampai kemudian pengalaman masa lalu kemudian terulang. Ini. Ya, dan kalau bisa saya bilang hasil buruk dari 2013 adalah minimnya pemain tersebut lanjut ke timnas senior. Betul. Dan bahkan main di Liga 1 pun bisa hitungan jari. Nah, ini kan miris sekali. Jangan sampai 2024 dari 23 skuad ini kalau ternyata bertahan di tim atau lanjut fasenya estafet ke timnas senior, ya setidaknya 50% lah. Setidaknya 50%, dan semua yang pernah bermain ya harusnya layak main di Liga 1. Soal kekurangan itu perlu dibenahi. Gitu. Nah, kalau kita lihat kan ini kan bukan seolah-olah ini juara dunia, karena ke depan tugasnya lebih berat lagi. Ini jarak antara. Ya, ada kualifikasi Piala Asia misalnya kan. Ya, bulan September nanti kita ada di grup F, kita tuan rumah juga, ketemunya Yaman, kemudian Maladewa dan juga Timor Leste, Pak. Artinya untuk kualifikasi Piala Asia semua juara grup lolos dan diambil 5 runner up terbaik. Dengan materi yang sekarang ada gitu kan. Apakah kita bisa lolos Piala Asia? Nggak yakin. Nggak yakin. Tapi lawannya nggak terlalu berat loh, Pak. Ya, beda atmosfernya lagi. Butuh mental yang lebih lagi. Gini, seharusnya justru gini. Dulu namanya AFF, sekarang jadi Asian Youth Championship kan. Kalau bicara ASEAN, seharusnya udah kita juara langganan. Artinya sudah standar minimum kita harus juara di semua level umur, harusnya. Jadi kemudian ketika kita sudah harus naik fase ke level Asia. Nah, tapi kemudian dengan materi modal yang hari ini 2024 U19 Aswan Indra Safri, praktis cuma 50%, 9 sampai 10 orang yang bisa berlanjut ke fase Piala Asia, kualifikasi Piala Asia. Apalagi nanti kualifikasi Piala Dunia U20. Harus ada banyak tambahan lagi, karena targetnya Indra Safri di PSSI adalah dia meloloskan Indonesia ke Piala Dunia U20. Ya, apalagi untuk lolos gini. Kalau boleh saya ukur ya, dari skuad hari ini, praktis yang bisa kita bawa kembali untuk melanjut ke U20 itu tidak lebih dari 9, kurang lebih. Misalnya contoh, Iqbal, kemudian Kade, kemudian Buffon, kemudian ke tengah kita Welber, oke lah, Tony, terus kemudian Arliansa, lalu kemudian Rizky Aprizal, 8, satu lagi, ya depannya John Evans. Aduh, sorry. Tidak ada pilihan lagi, Pak. Ya kan? Nah, siapa? Mau Arkan Kakak juga tidak begitu maksimal. Oke. Ini biasanya menjadi problem diskusi saya dengan teman-teman gitu. Banyak yang mengkritik saya, kenapa sih lo anti banget dengan naturalisasi gitu ya? Atau have blood istilah itu. Oke. Sampai hari ini saya belum melihat seorang John Evans menunjukkan karakter striker petarung. Tapi dia 4 gol. 4 gol itu 3 keuntungan, Bos. Satu heading yang bagus memang dari Capiatolo umpan untuk kemudian melesat gawang. Lagi-lagi kita butuh penyerang bukan saja sebagai striker murni. Kita harus penyerang. Striker yang bisa menjemput bola dari bawah untuk kemudian membantu serangan-serangan juga. Revan butuh agility, butuh passing. Dia belum cukup passing saja, masih banyak sering kesalahan. Kemudian terima umpan bola dari belakang, berapa kali kejadian kemarin umpan bolanya lari entah kemana, tidak terkontrol dengan baik. Nah, kalaupun John Evans harus diandalkan, ini harus mau dipoles lebih bagus lagi. Tapi sebetulnya bahwa masih banyak striker lokal yang mungkin masih bisa. Arliansa, saya pikir walaupun main di gelandang, dia cukup layak menjadi penyerang. Dia layak menjadi striker. Silakan kita lihat ujinya. Kemarin main dengan lawan Thailand dia luar biasa. Dan kalau kita lihat kan kita nih hampir semua gelar individu dapat kan.
Pemain terbaik Doni Pamungkas, kiper terbaik. Oh iya, catatan tadi Doni, saya catat Doni. Kiper terbaik Ikram Al-Jufari, cuma gelar top scorer lepas ke Jet Stopsy dari Australia dengan 5 gol. Sementara Jar Reven nomor 2 bersama Gunalan Pavitran dari Malaysia yang sama-sama 4 gol ya. Dan kalau bicara produktivitas, kita lebih produktif kan dibanding misalnya ya Australia dengan Malaysia yang tampil di perebutan tempat ketiga yang dimenangkan Australia, lebih produktif kita dari sisi jumlah. Kebetulan skornya 1-0 juga tuh. Betul. Dan enggak, kalau yang ini 1-1 Malaysia kemudian ada penalti menang Australia 5-3 kan. Nah, ini yang menjadi catatan penting lagi adalah apa yang harus dibenahi dari U19 ini agar kemudian yang saya khawatirkan gitu, layu sebelum berkembang seperti yang sudah ya kan, mau itu U16, U19, U22 gitu kan. Setelah kemudian sukses jadi juara, kita hilang setelah itu, regenerasi ke seniornya agak mandek gitu. Iya, satu itu ini kita harus trauma pada proses hasil 2013. Di mana setelah menang menjadi juara, lalu kemudian ini pemain ini dikirim ke Indonesia, udah kayak pemain sirkus gitu kan. Dijual lah begitu sedemikian rupa untuk jadi tontonan publik Indonesia. Nah, ini bentuk euforia berlebihan. Nah, saya kira kali ini tim harus dipoles lagi, dan ya itu tadi, kita harus seperti puzzle, mana yang kurang bagus harus kita cari lagi. Banyak kok alternatif pemain di Indonesia ini yang berpotensi bisa kita seleksi kembali untuk menggantikan puzzle kosong tersebut. Nah, kemudian ya pemain ini dikembalikan ke klubnya untuk kemudian dipercaya oleh klub bisa main di starting line up di liga gitu. Kan bagaimanapun juga proses berkembang seorang pemain adalah kompetisi. Iya. Dan saya ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Kalau saya kemarin jadi panitia pemilihan pemain terbaik, saya yang saya pilih bukan Doni Pamungkas, tapi ya Kadek Arel. Ya, dengan penampilan yang konsisten di belakang, plus dengan 3 golnya. Inisiatif ikut menyerang. Inisiatif terus menyerang gitu kan. Saya lebih memilih Kadek sebenarnya dibanding Doni Pamungkas, walaupun ya perannya juga bagus juga Doni Pamungkas sebagai bek kiri kan. Tapi kalau dari kontribusi sampai kita juara, kontribusi terbesar sejauh ini menurut saya sebenarnya Kadek Arel. Kan permainannya luar biasa, tenang, dan dia juga bertahannya kuat, menyerangnya juga kuat, 3 gol. Ya kan, pemain belakang dengan cetak 3 gol dan sundulan-sundulan juga berbahaya. Ya. Gitu. Dan menambahkan pertanyaan tadi Bung Akmal bahwa apalagi yang harus diperbenahi. Kita belum cukup punya pemain yang kreatif. Creativity itu butuh. Artinya bagaimana ini kuncinya bisa dipegang oleh Welber atau Welber, Tommy dan pemain pelambang gelandang tengah khususnya, gelandang bertahan dan gelandang menyerang. Bagaimana menyambung bola dari bawah ke depan. Ada Kaviatur. Ya, Kaviatur sudah terlalu menonjol dengan set piece. Tapi artinya gini, ini kan kreativitas ini adalah sebetulnya bagaimana pola menyerang, ya kan? Bagaimana sirkulasi bola, ini bicara kreativitas gitu. Nah, kita masih kurang dalam umpan-umpan terobosan, walaupun pada saat lawan kemarin Thailand itu muncul 1-2 kali. Nah, supaya kita punya kaya dengan strategi, kaya dengan taktik gitu loh. Jadi kreativitas lini tengah itu harus diperbanyak lagi. Bagaimana set play, game plays dalam lingkup kecil antara back dengan gelandang dengan penyerang, kira-kira gitu. Nah, saya melihat kelemahan dari Coach Indra Sapri kurang di kreativitas. Mengandalkan gol melalui set piece itu ya bukan kreativitas. Itu lebih kepada akurasi taktik yang hafalan biasanya. Umpan dari mana, siapa target, lakukan gol. Ya, artinya perlu ada pembenahan di sektor itu ya. Ketika kemudian set piece-nya kita nggak dapat, nggak bisa cetak gol akhirnya. Dari mana ada hasilnya nanti? Second line tidak berjalan dengan ini, support sistemnya juga beberapa kali juga agak terlambat dari tengah untuk bantu ke depan. Artinya ini hal-hal yang perlu dibenahi sebelum nanti kita tampil di kualifikasi Piala Asia untuk U19 ya. Dan Indonesia dulu kan punya karakter luar biasa ya. Timnas sebelumnya senior zaman Eli Boy, kita dulu punya karakter di mana flank maju, bahkan melakukan crossing, lari cepat ya kan. Andi Firmansyah, karakter seperti ini mulai juga hilang. Gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari kreativitas gitu. Apa karena sekarang eranya berbeda dengan era-era dulu gitu, sehingga kemudian kita tidak bisa apple to apple membandingkan? Ya sebenarnya oke, kalaupun tidak bisa membandingkan masa lalu, tapi gini, intinya bahwa kemajuan sepak bola, baik kemajuan karena peraturan peraturan berubah, gaya permainan berubah, yang dituntut adalah kreativitas, kan gitu.
Dan kalau saya sih apresiasi compact defense kita cukup bagus kemarin kan. Kita secara defense oke. Iya, 5-4-1 main gitu. Cuma counter attack-nya masih masalah gitu kan. Iya, iya. Ya kan. Jadi ini juga PR nanti ke depan karena kita yang di kualifikasi Piala Asia kan Yaman termasuk tim Timur Tengah yang juga tidak bisa dipandang remeh. Kemudian Maladewa juga gitu. Ya karena bisa dibilang Timur Leste itu kan kita kenal lawannya secara karakter permainan. Artinya ini Coach Indra Safri setelah juara Piala AFF U19 punya PR yang lebih berat lagi untuk di Piala Asia U19 gitu. Tapi ya sebagai bentuk kita pecinta tim nasional kan patut kita berikan apresiasi atas sukses mainnya Pak ya. Bahwa mereka sudah berjuang luar biasa dan mereka mewujudkan harapan besar, walaupun sebenarnya harapan besar itu untuk angkat trofi saat ini adalah ada di level senior. Ya kan? Iya, harapannya tapi kemudian begitu. setidaknya dahaga untuk angkat trofi itu sudah diberikan oleh yang junior ini, dan kita berharap junior ini bisa berkesinambungan menjadi estafeta dari seniornya yang ada sekarang gitu kan. Baru itu dianggap sukses. Betul. Jadi menurut saya begini. Jangan berlebihan euforia atas juara U19 bahwa bahkan jangankan U19, bahwa zona Asia Tenggara kita seharusnya sudah tuntas menjadi standar bahwa kita wajib juara. Iya. Itu menjadi modal kita berangkat ke Asia. Jadi sebelum naik ke tangga nomor 2, tangga nomor 1 harus lewatin dulu. Makanya dia bilang, tapi kan katanya Piala Ciki kan. Iya, Piala Ciki benar. Ya, tapi artinya Piala Ciki kita nggak pernah dapat gitu. Ya perhatikan gini, secara peringkat negara-negara Asia Tenggara kan peringkatnya di bawah 90-an gitu kan. Mulai kalaupun pencapaian paling tinggi kan Vietnam. Iya. Nah, bagaimana kemudian kita mau ke Asia kalau kita masih di level 100 lebih gitu. Nah, artinya kita harus tuntas. ASEAN kita harus bisa selalu juara. Itu udah standar minimum lah di semua jenjang umur. Sampai ke senior kita harus juara. Itulah modal kita untuk kemudian bisa bicara di Asia. Di Asia ya. Kalau kemudian saat ini berarti kita di Asia itu masih bentuk bagian dari dengan kejutan-kejutan yang ada masih hanya sekedar pelengkap ya. Pelengkap. Peserta tidak lebih dari nanti ikut penyisian grup selesai pulang. Iya. Walaupun peluang tetap ada. Peluang ada gitu. Tapi tinggal bagaimana bisa memanfaatkan peluang itu kan. Dan memanfaatkan peluang itu kan bukan kemudian simsalabim kita datang main agak sulit. Ya harus dipersiapkan secara TSM. Betul. Terstruktur, sistemik dan masif. Ya kan. Coach Indra Safri ini. Jadi sebenarnya juara ini adalah PR buat Coach Indra Safri untuk kemudian membuat tim ini menjadi lebih solid, lebih kuat lagi. Dengan dia kan punya filosofinya Pak Pepa kan. PPPPA, pendek-pendek panjang gitu. Tapi kan belum berjalan efektif walaupun kemarin sudah memberikan gelar juara buat kita gitu. Karena saya melihat juga Thailand kehabisan bensin sebenarnya main gitu kan. Iya, keletihan ini kan akumulasi dari mulai penyisian sampai final. Itu tentu ada menurunnya stamina yang cukup. Artinya kita nggak boleh jumawa karena bisa jadi nanti di kelompok berikutnya di dua-dua justru tim Thailand lebih bagus dari kita kalau bisa kita merasa besar kepala. Dengan skuad Thailand hari ini dengan gaya main yang konsisten kemarin itu jika terus dipertahankan hanya rombak beberapa lini ini berbahaya di kelompok umur 20-22. Kalau strikernya tuh saya bilang strikernya mirip nih, nomor 9 Ceylan Rian sama Jan Riven, yang satu dari Belanda, yang satu dari Inggris kan. Tinggi badan dan sebagainya, tapi kemarin dia off day. Yang untung Jan Riven gitu. Artinya ini baru sukses sementara, yang ke depan tugas terberat adalah bagaimana menuju level senior tim ini bisa konsisten gitu ya Pak ya. Termasuk jangan kemudian kita merasa kita sudah menang segala-galanya, karena bisa jadi itu akan jadi bumerang buat tim kita. Karena bisa dikalahkan lagi kan, itu yang jadi problem selama ini kan, orang menganggap Coach Indra Safri jago di kawasan ASEAN gitu. Tapi benar menurut saya ya dia sudah punya prestasi dengan dia apa yang dia miliki gitu kan, dibanding misalnya yang lain yang belum punya prestasi itu gitu kan. Kita juga harus apresiasi Bima Sakti, Pak Ray Husaini yang juga pernah bermain juga kan bersama tim junior di U16. Tinggal kita berharap nanti di seniornya bisa kemudian meraih prestasi. Ada Piala AFF juga senior kan nanti akhir tahun kan, November kan. Kita berharap dengan tim senior kita ini bisa juniornya sudah juara, ya seniornya juga juara Asia Tenggara untuk naik level ke Asia. Gitu, kan, ya, Oke, sahabat-sahabat, itu adalah merupakan statement yang nyelekit sekali bagi kita ya. Ini podcast apa ini? Narasumbernya sangat jelas sekali mencari kesalahan yang dibuat-buat dengan sendirinya tanpa melihat realita yang ada. Jadi sangat jelas sekali
Ini narasumber yang sangat bego, otaknya mungkin ditaruh di dengkul. Kalian nilai sendiri ya sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Itu ditulis di kolom komentar. Berarti jika Anda tidak setuju dengan pemain naturalisasi atau anti terhadap naturalisasi, maka Anda itu tidak setuju dengan negara ini, yaitu Indonesia. Maka dengan begitu, jika Anda tidak setuju dengan naturalisasi, maka lebih baik Anda itu out dari negara ini. Dan juga, jangan lupa, program siapa itu naturalisasi? Program PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Berarti Anda tidak setuju dengan Pak Erick Thohir. Berarti Anda tidak setuju dengan Presiden. Berarti Anda tidak setuju dengan DPR dan segala macam yang aturannya memang betul-betul ada. Ini kok saya gemetar ya. Daripada Anda membandingkan antara pemain lokal dengan pemain diaspora, mereka sudah punya KTP Indonesia. Jadi kalau bicara Indonesia, mereka sudah bangga. Mereka sudah sangat senang. Sudah dengan kebanggaannya dan yang sangat nyata untuk membela skuad merah putih. Kalian lihat saja yang saat ini ketika Matteo Becker di U16 dibajak oleh Australia, bagaimana nasib dari U16, dan semoga timnas Indonesia ke depannya bersama Pak Erick Thohir akan terus maju. Daripada ya sahabat-sahabat, catat, daripada kalian atau siapa lebih baik membandingkan antara pelatih-pelatih yang sudah kelas, bukan dibandingkan dengan pelatih yang sudah pelatih asing. Kalau bicara statistiknya dibandingkan dengan Piala AFF, fair-fair saja dong. Kalau bicara statistik untuk trofi, oke lah, Pak Indra Sapri boleh dengan trofinya yaitu 4 gelar. Coach Sintayong belum. Tetapi ketika bicara piala apa yang bisa direbutkan, ini AFF loh yang kalian banggakan. Dari dulu ini banyak sarang, dan itu bukan agenda dari FIFA dan belum diakui oleh FIFA soal AFF ini ya. Berbicara dari event-event yang dikeluarkan oleh FIFA, di mana Indonesia pada saat itu sebelum Pak Erick Thohir datang, sebelum kolaborasi dengan Pak Coach Sintayong, ayolah realistis lah bagi kalian lah, jangan asal ngomong, sesuai kenyataan, sesuai realistis. Kalau bicara prestasi, mending lo itu bandingkan antara Coach Sintayong dengan Roberto Mancini, itu baru kelas. Tahu nggak prestasi Coach Sintayong dengan Roberto Mancini dengan kegemilangan yang ada saat ini? Ini ya supporter yang wawasannya dewasa, yang memang cinta benar kepada timnas Indonesia. Yang saat ini kita mending ya kegemilangan antara Roberto Mancini dengan Coach Sintayong di sini. Jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di sini tercatat Mancini meraih gelar Coppa Italia saat menangani Fiorentina pada musim 2022-2021 dan juara Lazio pada musim 2023-2024. Saat menjadi juru taktik Inter Milan, ia juga pernah mempersembahkan 2 gelar Super Coppa Italia, 2 Coppa Italia dan 3 Scudetta. Kemudian bersama Manchester City ia pernah mempersembahkan 1 gelar Premier League dan 1 gelar Community Shield. Jadi Roberto Mancini dengan Sintayong ini baru kelas. Kalian berbicara perbedaannya, perbandingannya, bukan Piala Ciki. Bukan hanya itu ya, Roberto Mancini juga membawa timnas Indonesia itu menjadi juara, timnas Italia ya, menjadi juara di Euro 2020. Padahal saat itu Gli Azzurri, julukan timnas Italia itu bukanlah tim yang dijagokan menjadi juara. Tetapi sahabat-sahabat, meski berhadapan dengan Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini, timnas Indonesia tentu tidak akan gentar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong di sini sudah menjelaskan
dan juga dengan prestasinya saya ini juga memiliki sederet prestasi yang gemilang ya. Pelatih asal Korea Selatan itu pernah membawa klub yang pernah dilatihnya, yaitu Seongnam FC, dengan menjuarai Piala Korea dan juga menjadi juara Liga Champions, yaitu juara Liga Champions Asia musim 2009-2010. Kemudian timnas Korea Selatan, Coach Shin Tae-yong, juga pernah membawa Daegu Warriors itu menjadi juara EAFF 2017 atau Piala AFF-nya Asia Timur. Jangan lupa juga ya, Shin Tae-yong juga sangat gemar mencetak sejarah bersama timnas Indonesia. Mulai dari meloloskan 3 level timnas Indonesia ke Piala Asia, lolos fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya, lolos semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, hingga melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya juga. Karena itu kita supporter fanatik harus lebih cerdas, harus lebih pintar. Dalam laga ini antara Arab Saudi dengan timnas Indonesia nantinya, ini menjadi sangat menarik untuk disaksikan. Sebab ini bukan hanya soal pertarungan dua negara, namun juga adu gengsi antara dua pelatih, antara Coach Shin Tae-yong dengan Roberto Mancini. Kalau kita bicara ini baru kelas, jangan bandingkan dengan Piala apa itu namanya, malah menyalahkan pemain naturalisasi inilah. Sadar bos, kalau nggak ada pemain naturalisasi, timnas U19 itu kesulitan bos. Beruntung Jen Raven dan Welber Jardim itu tidak cedera dari awal babak, sudah itu selesai. Jadi tolong jangan dikotomi dengan pemain naturalisasi, anti naturalisasi atau anti diaspora ya. Mereka sama-sama membanggakan, mereka sama-sama berjuang untuk timnas Indonesia. Jadi sahabat-sahabat, ini tolong ya, jangan lupa tanggapan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi khususnya timnas Indonesia yang sebentar lagi akan memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa. Di like, di subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya biar teman-teman kalian itu, kerabat-kerabat kalian, family kalian mendapatkan informasi ini, karena ini sangat penting loh ya. Ini jadi kita sebagai supporter, sebagai netizen yang cerdas, bukan hanya melihat pada satu sisi saja. Oke, bersama saya, salam sepak bola keren, salam sepak bola sehat. Bersama saya, salam olahraga.